Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi semuanya yang sedang menonton video ini. Dimanapun teman-teman semua berada, saya harap adalah dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Clinical Cardiovascular Anatomy ataupun anatomi klinis dari kardiovaskular itu sendiri. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohana Catherine Debiola Purba dengan NIM 2330308010083. Saya dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya Angkatan 2023. Nah, materi ini sendiri itu diampu oleh dosen pengampu Dr. Oski Iliandri MKes. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk materi yang kali ini. Ada beberapa materi, yaitu yang pertama nanti saya akan menjelaskan pertama itu sedikit tentang jantung, kemudian ada gagal jantung, kemudian ada patent arteriosus, ada tetralogy of Fallot, dan juga ada ventricular dan juga atrial septal defect. Nah, baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang jantung. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa jantung itu adalah salah satu organ yang paling penting bagi kita manusia, di mana fungsi jantung itu sendiri sangat vital bagi kelangsungan hidup kita sendiri. Mana seperti yang kita ketahui, fungsi jantung yaitu adalah memompa darah ke seluruh tubuh, yang memompa darah kayak akan oksigen ke seluruh tubuh, dan nantinya akan membuat seluruh sistem dan juga organ-organ lain di dalam tubuh kita agar tetap berfungsi dengan baik. Nah, di sini jantung itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada atrium kanan dan atrium kiri, kemudian ada ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Di mana setiap bagian jantung ini itu dipisahkan oleh lapisan dinding yang disebut septum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang fisiologi jantung. Bagaimana sih jantung itu memompa darah ke tubuh kita. Nah, jadi yang pertama adalah darah yang tidak kaya akan oksigen itu datang dari vena cava superior dan juga vena cava inferior, yaitu dari atas dan juga dari bawah. Kemudian dia akan masuk ke atrium kanan, yang dimana nanti dari atrium kanan darah yang tidak kaya akan oksigen ini akan masuk ke ventrikel kanan. Kemudian dia akan naik ke truncus pulmonari, yang dimana nanti dia akan pergi ke paru-paru. Dimana nanti seperti yang kita ketahui bahwa di paru-paru ini ada kegiatan yaitu mengubah kayak darah yang tidak kaya akan oksigen atau karbon dioksida nanti akan berubah menjadi oksigen darah yang akan kaya oksigen. Jadi nanti di sini setelah dari vena yang ini dia akan ke paru-paru, kemudian akan terjadi pertukaran oksigen dan nanti akan masuk ke vena pulmonari yang nanti akan masuk ke atrium kiri. Di mana setelah masuk ke atrium kiri, dia akan masuk ke ventrikel kiri. Setelah dari ventrikel kiri, dia akan masuk ke aorta. Nanti dari aorta ini dia akan menyebar ke bagian atas dan juga ke bagian bawah yang nanti akan tersalur ke seluruh organ dan seluruh tubuh kita. Nah, seperti yang pada gambar. Tadi ada dari superior vena cava, dari inferior vena cava, kemudian berkumpul di right atrium, kemudian ke right ventricle, naik ke pulmonary artery, nanti terjadi pertukaran oksigen, masuk lagi ke vena pulmonary, menuju ke left atrium, lalu ke left ventricle, dan nanti akan ke aorta, lalu dipompakanlah ke seluruh tubuh kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gagal jantung. Nah, untuk pengertiannya sendiri, gagal jantung adalah kondisi di mana jantung kita itu tidak mampu memompa darah dengan efisien untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, hal ini itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penyakit jantung koroner, hipertensi, ataupun kerusakan jantung lainnya. Kondisi ini itu menyebabkan akumulasi cairan di dalam tubuh yang dapat mengakibatkan sesak nafas, cepat lelah, dan juga pembengkakan pada kaki ataupun pergelangan kaki. Di mana nanti gagal jantung ini sendiri itu dia dapat menyebabkan edema ataupun asites karena adanya penumpukan cairan. Eh,
Untuk gagal jantung sendiri di sini saya membaginya ke beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada gagal jantung kanan, di mana gagal jantung bagian kanan ini dia mengalami kesulitan dalam memompa darah ke paru-paru sehingga menyebabkan penumpukan cairan di kaki, perut ataupun hati. Kemudian yang kedua ada gagal jantung sebelah kiri, yaitu tipe yang lebih umum diderita oleh pasien-pasien di mana jantung bagian kiri ini dia gagal memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru ataupun menyebabkan edem paru. Kemudian ada gagal jantung kongestif, di mana ini merupakan istilah umum untuk gagal jantung yang ditandai dengan penumpukan cairan di berbagai bagian tubuh. Jadi dia bukan hanya di kaki atau di perut, namun dia terdapat di keduanya, di kaki, di perut, di hati, ataupun di paru-paru. Kemudian untuk gejala-gejala utama gagal jantung itu seperti sudah saya katakan sebelumnya, ada sesak napas, batuk kronis, kelelahan yang ekstrim, dan juga pembengkakan-pembengkakan. Baik, selanjutnya untuk patofisiologi dari gagal jantung sendiri. Seperti yang ada tertera pada gambar ini. Jadi yang pertama itu adalah mekanisme ataupun cara bagaimana gagal jantung kongestif itu sendiri terjadi. Jadi yang pertama adalah penurunan curah jantung, di mana curah jantung ini adalah volume darah yang dipompakan oleh jantung setiap menit. Di mana pada gagal jantung, curah jantung itu akan menurun dan mengakibatkan lemahnya kontraksi jantung ataupun masalah struktural lainnya. Kemudian terjadilah aktivasi sistem saraf simpatik, di mana akibat penurunan curah jantung tadi akan memicu aktivasi sistem saraf simpatis sebagai mekanisme kompensasi, di mana sistem saraf simpatis nantinya akan meningkatkan denyut jantung dan juga menyebabkan vasokonstriksi ataupun penyempitan pembuluh darah untuk membantu mempertahankan tekanan darah dan aliran darah ke organ-organ yang penting. Nah, namun vasokonstriksi ini akan meningkatkan beban kerja jantung yang pada akhirnya akan memperburuk gagal jantung itu sendiri. Nah, kemudian terjadi aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron ataupun RAAS. Penurunan aliran darah ke ginjal ini akan merangsang ginjal untuk melepaskan enzim renin, di mana renin ini kemudian akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin yang pertama. Angiotensin yang pertama selanjutnya akan diubah menjadi angiotensin yang kedua oleh enzim pengubah angiotensin itu sendiri di paru-paru. Kemudian angiotensin yang kedua inilah yang memiliki efek vasokonstriktor yang kuat, yang meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan beban jantung. Nah, angiotensin yang kedua ini juga merangsang sekresi aldosteron dari kelenjar adrenal. Nah, kemudian ada aldosteron dan retensi cairan. Aldosteron itu sendiri akan meningkatkan retensi natrium di dalam ginjal dan akan menyebabkan peningkatan volume darah. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk meningkatkan tekanan darah dan memperbaiki aliran darah. Namun, retensi cairan ini akan menyebabkan peningkatan tekanan pengisian jantung dan pengisi cairan yang akan memicu gejala-gejala seperti yang saya katakan tadi, ada edema, eh, sesak nafas, dan juga ada penumpukan cairan di paru-paru atau edema paru. Kemudian ada peningkatan tekanan jantung. Nah, tadi kan akibat peningkatan volume darah akibat retensi cairan ini akan meningkatkan tekanan di dalam jantung, terutama saat fase pengisian ataupun diastolik, di mana hal ini akan menyebabkan jantung bekerja lebih cepat ataupun lebih keras, yang pada akhirnya akan memperburuk dari kerusakan dari jantung itu sendiri. Kemudian akan terjadi cardiac remodeling ataupun perubahan struktur jantung. Nah, aktivasi dari RAAS tadi dan sistem saraf simpatis dalam jangka panjang akan memicu cardiac remodeling ataupun perubahan struktur jantung itu sendiri, termasuk seperti penebalan jantung atau hipertrofi ataupun dilatasi ventrikel. Nah, cardiac remodeling inilah yang dapat mengganggu fungsi jantung secara lebih lanjut dan menyebabkan penurunan curah jantung yang lebih parah dan akan memperburuk kondisi jantung itu sendiri. Kemudian dari hal-hal yang sudah saya sebutkan, jadi akan terjadilah gagal jantung, di mana seluruh prosesnya yang di atas tadi itu akhirnya menyebabkan gagal jantung, di mana jantung tidak dapat lagi memompa darah dengan efektif,
dan mengakibatkan penumpukan cairan di tubuh, terutama di paru-paru atau edema paru dan juga edema pada kaki. Ataupun kadang juga bisa menyebabkan asites. Baik, untuk gagal jantung mungkin itu saja. Saya akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu paten ductus arteriosus. Nah, jadi paten ductus arteriosus ataupun PDA ini adalah kondisi di mana ductus arteriosus, yaitu pembuluh darah yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis selama perkembangan janin itu dia tetap terbuka ataupun tetap paten setelah dia lahir. Nah, di mana secara normal sebenarnya ductus arteriosus ini akan menutup secara alami dalam beberapa jam setelah kelahiran. Nah, namun pada bayi yang mengalami paten ductus arteriosus ini, ductus arteriosusnya itu dia tetap terbuka yang menyebabkan aliran darah abnormal antara aorta dan juga arteri pulmonalis. Nah, dalam keadaan janin, ductus arteriosus ini sangat penting karena memungkinkan darah mengalir melewati paru-paru janin yang belum berfungsi. Namun setelah lahir, normalnya bayi kan mulai bernapas dengan paru-paru yang menjadi sumber oksigen utama, sehingga seharusnya ductus arteriosus ini menutup secara otomatis. Nah, namun pada kasus ini dia ductusnya itu tetap terbuka sehingga darah yang kaya akan oksigen dari aorta itu dapat mengalir kembali ke arteri pulmonalis dan juga ke paru-paru. Hal ini menyebabkan peningkatan aliran darah di paru-paru dan juga tekanan yang tidak normal pada jantung dan pembuluh darah paru-paru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi dari paten ductus arteriosus itu sendiri. Nah, seperti yang ada pada gambar, jadi paten ductus arteriosus ini sendiri itu berpusat kepada kegagalan ductus arteriosus untuk menutup, ya seperti yang saya katakan tadi, dia tidak menutup setelah kelahiran sehingga menyebabkan aliran darah yang abnormal dari aorta ke arteri pulmonalis. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan ductus arteriosus yang tidak menutup. Nah, jadi hal ini itu adalah pembuluh darah janin yang ductus arteriosus itu sendiri adalah pembuluh darah janin yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonalis untuk mengalihkan darah dari paru-paru yang belum berfungsi selama perkembangan di rahim. Nah, pada bayi yang sehat, umumnya ductus arteriosus ini itu dia menutup dalam beberapa jam hingga beberapa hari saat setelah dia lahir. Karena adanya perubahan tekanan oksigen dan juga penurunan prostaglandin, yaitu zat yang menjaga ductus arteriosus tetap terbuka selama dia di janin. Nah, namun pada bayi yang mengalami penyakit PDA ini sendiri, ductus arteriosusnya itu tetap terbuka ataupun paten sehingga memungkinkan darah mengalir dari aorta kembali lagi ke arteri pulmonalis. Kemudian saya akan menjelaskan aliran darah abnormal ataupun shunting pada penyakit PDA ini sendiri. Di mana PDA ini menyebabkan terjadinya aliran darah yang abnormal ataupun shunt dari aorta ke arteri pulmonalis karena adanya perbedaan tekanan. Di mana tekanan di aorta ini lebih tinggi dibandingkan arteri pulmonalis, sehingga darah yang kaya akan oksigen dari aorta akan mengalir kembali lagi ke sirkulasi dalam paru-paru melalui ductus arteriosus ini sendiri karena ductusnya tadi kan dia terbuka tidak tertutup. Kemudian shunting ini sendiri itu dia bersifat left to right yang artinya darah mengalir dari sirkulasi sistemik ataupun dari aorta ke sirkulasi pulmonal atau ke arteri pulmonalis. Kemudian akan terjadi peningkatan aliran darah ke paru-paru yang akan menyebabkan peningkatan volume darah dalam sirkulasi pulmonal sehingga tekanan di pembuluh darah paru-paru akan meningkat dan menyebabkan hipertensi pulmonal ataupun peningkatan tekanan pada pembuluh darah di paru-paru. Kemudian volume yang berlebih ini akan menyebabkan paru-paru menjadi lebih basah ataupun kongesti paru karena ada cairan yang berlebih yang masuk ke jaringan paru-paru sehingga bayi dapat mengalami kesulitan bernafas ataupun sesak napas. Nah, kemudian aliran darah yang masuk ke paru-paru ini kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan atrium kiri, sehingga meningkatkan
beban pada ventrikel kiri yang harus memompa darah lebih banyak. Kemudian beban berlebih ini membuat ventrikel kiri mengalami pembesaran ataupun hipertrofi dalam upaya untuk mengatasi volume tambahan yang harus dipompa. Nah, jika hal ini terus berlanjut tanpa ditangani, dapat menyebabkan gagal jantung kiri karena jantung tidak mampu mengimbangi peningkatan beban kerja. Nah, pada kasus PDA ini sendiri tidak diobati, hipertensi pulmonal yang berkepanjangan dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi pembuluh darah pada paru sehingga menyebabkan retensi vaskular yang semakin tinggi. Nah, hipertensi pulmonal yang parah ini dapat membalikan arah shunt menjadi right to left dari arteri pulmonaris ke aorta yang dikenal dengan sindrom eh, Eisenmenger yang menyebabkan darah yang kaya oksigen ini bercampur lagi ke sirkulasi sistemik sehingga menyebabkan hipoksia ataupun kadar oksigen di dalam darah bayi nanti akan rendah. Yang ciri-cirinya itu terlihat seperti sianosis ataupun nanti bayinya itu seperti mengalami warna kebiruan pada kulit dan bibirnya. Baik, mungkin itu untuk PDA ataupun paten ductus arteriosus. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke tetralogy of Fallot. Nah, jadi tetralogy of Fallot ataupun saya meningkatnya dengan TOF ini adalah kelainan jantung bawaan yang terdiri dari 4 seperti namanya yaitu tetra, 4 masalah struktural pada jantung yang mengganggu aliran darah normal dan distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini itu termasuk dalam jenis penyakit jantung sianotik di mana darah dengan kadar oksigen yang rendah dia akan bercampur dalam sirkulasi sistemik yang sering menyebabkan bayi tampak sianosis tadi. Tetralogy of Fallot merupakan salah satu penyakit jantung bawaan yang paling umum menyebabkan bayi kebiruan. Adapun 4 jenis tetralogy of Fallot yaitu seperti ventricular septal defect atau VSD, kemudian ada pulmonary stenosis ataupun penyempitan katup pulmonal ataupun arteri pulmonalis, ada overriding aorta dan juga ada right ventricular hipertrofi ataupun pembesaran otot ventrikel kanan. Nah, selanjutnya untuk tetralogy of Fallot untuk patofisiologinya saya akan jelaskan. Eh, jadi patofisiologi tetralogy of Fallot ini itu berkaitan dengan eh, seperti yang saya katakan sebelumnya 4 kelainan anatomi jantung yang menyebabkan bercampurnya darah kaya akan oksigen dan darah yang kurang oksigen di jantung sehingga mempengaruhi aliran darah ke paru-paru dan juga ke seluruh tubuh. Nah, untuk tahapan patofisiologi TOF ini sendiri, yang pertama itu ada pulmonary stenosis ataupun penyempitan arteri pulmonari ataupun katup pulmonal. Di mana penyempitan katup pulmonal atau arteri pulmonalis ini akan menyebabkan aliran darah dari ventrikel kanan ke paru-paru itu berkurang, sehingga menyebabkan lebih sedikit darah yang teroksigenasi di paru-paru, sehingga darah yang kembali ke sisi kiri jantung itu oksigennya itu lebih rendah ataupun berkurang. Kemudian semakin beratnya penyempitan ini, itu semakin sedikit darah yang dapat mencapai paru-paru untuk mengambil oksigen dan memperburuk keadaan orang yang mengalami tetralogy of Fallot, sehingga menyebabkan hipoksemia ataupun rendahnya kadar oksigen di dalam darah. Baik, kedua itu ada ventricular septal defect atau VSD, yaitu adanya lubang pada septum interventrikular ataupun dinding yang memisahkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Pada gambar ini, itu memungkinkan darah mengalir dari ventrikel kanan dan ke ventrikel kiri. Nah, karena adanya tekanan di ventrikel kanan yang meningkat akibat stenosis pulmonal, darah yang tidak sepenuhnya teroksigenasi nanti dari ventrikel kanan akan cenderung mengalir melalui VSD, yaitu ventricular septal defect ini ke ventrikel kiri. Di mana hal ini itu mengakibatkan campuran darah yang kaya akan oksigen dan darah yang kurang oksigen di ventrikel kiri yang kemudian dipompa keluar aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, sehingga nanti tubuh akan
memberi respon sianosis ataupun warna kebiruan pada kulit. Karena oksigen yang dipompakan tadi itu karena darah yang dipompakan tadi itu kurang oksigen. Kemudian yang ketiga ada overriding aorta, di mana pada kondisi ini aorta itu terletak tepat di atas VSD tadi, ventricular septal defect, dan menerima campuran darah dari ventrikel kiri dan kanan. Kan tadi darahnya yang kayak darah dari ventrikel kiri dan kanan itu bercampur. Nah, itu tercampur pada kondisi overriding aorta. Kemudian dengan adanya overriding aorta, darah yang dipompa dari ventrikel kiri menuju tubuh itu juga mengandung darah yang tidak kaya akan oksigen dari ventrikel kanan. Dan mengurangi kadar oksigen dalam darah arteri sistemik sehingga dapat memperburuk hipoksemia. Kemudian ada right ventricular hypertrophy ataupun pembesaran ventrikel kanan, di mana sebenarnya di sini ventrikel kanan itu harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui arteri pulmonalis yang tadi sudah menyempit. Nah, upaya ini karena tadi ventrikel kanan bekerja lebih cepat atau lebih keras, itu dapat menyebabkan hipertrofi ataupun penebalan pada dinding ventrikel kanan yang yang meningkatkan tekanan di ventrikel kanan. Kemudian pembesaran ventrikel ini berperan dalam meningkatkan aliran darah melalui VSG tadi ke ventrikel kiri yang memperburuk tadi campuran darah yang kaya akan oksigen dan juga kaya darah yang tidak kaya akan oksigen. Nah, pada pasien dengan tetralogy of Fallot, karena adanya campuran darah di ventrikel kiri dan pengalihan sebagian darah ke aorta melalui overriding aorta tadi, darah yang dipompa ke seluruh tubuh itu akan memiliki kadar oksigen yang lebih rendah. Di mana kondisi ini itu akan menyebabkan sianosis ataupun warna kebiruan pada kulit dan juga mukosa, terutama saat aktivitas atau stres. Ketika kebutuhan oksigen meningkat, tetapi pasokan eh, terut ketika kebutuhan oksigen meningkat tetapi pasokan oksigen tidak memadai, akan ditandai dengan sianosis tadi ataupun warna kebiruan pada tubuh. Nah, kemudian ada yang namanya TED spells. Jadi TED spells ini adalah episode di mana peningkatan sianosis yang sering terjadi pada bayi pada saat menangis ataupun mengejan. Jadi bayi ini pada saat menangis ataupun saat mengedan seperti itu, dia akan membiru akibat adanya peningkatan aliran darah yang tidak teroksigenasi tadi ke seluruh tubuh. Nah, hal ini itu disebabkan oleh peningkatan resistensi vaskular sistemik yang memperparah shunt tadi dari ventrikel kanan ke kiri melalui VSD tadi dan mengurangi aliran darah ke paru-paru. Baik, mungkin itu saja untuk patofisiologi dari tetralogy of Fallot. Selanjutnya adalah ventricular atrial septal defect. Nah, jadi ventricular septal defect ini atau VSD dan atrial septal defect ataupun ASD ini adalah dua jenis kelainan jantung bawaan yang melibatkan adanya lubang pada dinding pemisah ataupun septum ya, seperti namanya, antara dua ruang jantung yaitu ventrikel ataupun atrium, di mana keduanya ini dapat menyebabkan aliran darah yang abnormal di jantung dan mempengaruhi sirkulasi darah ke paru-paru dan juga tubuh. Nah, kan tadi ada dua. Yang pertama itu VSD ataupun ventricular septal defect. Ini adanya cacat pada septum interventrikular, yaitu dinding yang memisahkan ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri ya. Sesuai namanya itu ventrikular. Jadi adanya kerusakan pada septum yang memisahkan ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Kemudian yang kedua ada atrial septal defect. Sesuai namanya, berarti adanya cacat pada septum interatrial, yaitu adanya cacat pada septum atau dinding yang memisahkan atrium kanan dan juga atrium kiri. Nah, untuk patofisiologi dari ventricular septal defect ini sendiri, saya akan menjelaskannya secara singkat. Nah, jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk ventricular septal defect ataupun VSD, yaitu kelainan jantung bawaan yang ditandai dengan adanya lubang ataupun defect pada septum ventrikel, yaitu yang memisahkan ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri.
Nah, yang pertama itu patofisiologi VSD itu ada pertama aliran darah abnormal. Jadi adanya lubang pada septum ventrikel ini memungkinkan aliran darah dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan. Nah, hal ini terjadi karena adanya tekanan di ventrikel kiri yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dari ventrikel kanan. Kemudian aliran darah yang berlebihan ke ventrikel kanan dan paru-paru dapat menyebabkan volume overload pada ventrikel kanan. Kemudian terjadilah peningkatan tekanan pulmonal, yang dikenal sebagai hipertensi pulmonal. Kemudian hipertensi pulmonal ini dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di paru-paru dan akhirnya berpotensi menyebabkan gagal jantung kanan. Kemudian eh, karena hal tersebut, fungsi jantung juga akan terpengaruh, di mana ventilasi dan perfusi yang tidak seimbang dapat mengganggu fungsi jantung secara keseluruhan. Di mana nanti seiring berjalannya waktu, ventrikel kanan yang akan bekerja lebih keras dapat mengalami dilatasi dan juga disfungsi. Kemudian nanti akan dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal jantung kongestif, aritmia, infeksi saluran pernafasan, karena aliran darah yang berlebihan tadi ke paru-paru. Kemudian pada kasus yang lebih parah dapat terjadi Eisenmenger syndrome, di mana perubahan aliran darah menyebabkan pembalikan aliran darah dari kanan ke kiri akibat pulmonal hipertensi pulmonal yang parah. Untuk gejala klinis dari VSD ini sendiri itu seperti gejalanya ada sesak napas, mudah lelah, dan juga pertumbuhan yang terhambat. Untuk dari pemeriksaan fisik itu dapat terdengar murmur jantung akibat darah yang abnormal. Nah, kemudian untuk patofisiologi yang kedua, yaitu patofisiologi dari ASD ataupun atrial septal defect. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat. Nah, tadi kan untuk ventricular septal defect itu dia septum yang membatasi atrium kanan dan ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu dia rusak ataupun robek seperti itu ya. Namun untuk atrial septal defect sesuai namanya atrial septal defect berarti dia septum yang membatasi atrium kanan dan kiri ini mengalami kerobekan. Nah, tadi kan yang pertama itu septum pada ventrikel, namun untuk atrial ya sesuai namanya septum pada atrial yang mengalami kerobekan. Nah, untuk patofisiologinya itu kurang lebih sama ya. Namun pada ASD ini sendiri itu darah kayak aksekan oksigen, tadi kan dari ventrikel. Namun pada ASD itu dari atrium kiri dia mengalir ke atrium kanan melalui lubang yang ada di tengahnya. Dan di mana hal ini tuh terjadi karena ada perbedaan tekanan sama seperti yang sebelumnya, karena ada perbedaan tekanan di antara kedua atrium. Di mana yang biasanya tekanan di atrium kiri biasanya lebih tinggi. Jadi darah yang kaya akan oksigen dari atrium kiri itu dia mengalir ke atrium kanan. Nah, kemudian adanya akibat dari hal tersebut dapat mengakibatkan aliran darah ada yang peningkatan aliran darah dari atrium kanan ke dan juga di ventrikel kanan. Dari aliran darah tambahan dari atrium kanan dan ventrikel kanan ini menyebabkan volume overload pada kedua struktur. Ventrikel kanan di mana nanti ventrikel kanan harus memompa darah lebih banyak dan dapat menyebabkan dilatasi dan juga disfungsi jantung kanan dari waktu ke waktu. Kemudian peningkatan beban ini itu dapat menyebabkan perubahan ataupun remodeling jantung, termasuk hipertrofi ventrikel kanan. Kemudian aliran darah yang berlebih dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis itu dapat meningkatkan tekanan di arteri pulmonalis yang berpotensi menyebabkan hipertensi pulmonal. Mana hipertensi pulmonal ini itu dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah paru-paru dan mengganggu pertukaran gas. Perubahan aliran darah dan beban yang meningkat tadi ini dapat mengakibatkan gejala gagal jantung, terutama jika ASD ini tidak didiagnosis ataupun tidak diobati selama bertahun-tahun. Kemudian gangguan ritme jantung ataupun aritmia juga dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan struktural dan juga tekanan yang meningkat pada jantung kanan. Nah, untuk apabila si ASD ini tidak ditangani, ASD ini dapat berkontribusi pada
pengembangan hipertensi pulmonal, gagal jantung kanan, dan juga dapat meningkatkan resiko aritmia atrial termasuk juga fibrilasi atrial. Terdapat juga resiko emboli sistemik akibat pembentukan gumpalan darah yang dapat berpindah dari atrium kanan ke atrium kiri melalui lubang defek tadi, terutama pada individu yang mengalami hipertensi pulmonal. Nah, untuk gejala klinis sendiri, pasien dengan ASD ini mungkin tidak menunjukkan gejala pada usia muda, tapi seiring berjalannya waktu, mereka yang mengalami ASD ini dapat mengalami sesak nafas, kelelahan, dan juga toleransi aktivitas yang menurun ataupun mudah lelah. Berarti untuk gejala ASD ini sendiri hampir mirip ya dengan VSD. Kemudian pada pemeriksaan fisik juga didapatkan murmur jantung yang khas seperti murmur diastolik dari aliran darah yang abnormal. Nah, mungkin itulah untuk patofisiologi dari ventricular septal defect dan atrial septal defect. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.